Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada sesi video kita kali ini saya ingin sedikit membahas tentang tema terkait dengan waris dalam Islam. Beberapa video yang lalu saya sudah sedikit memberikan prolog tentang bagaimana alokasi harta pusaka diberikan untuk apa saja harta pusaka yang ditinggalkan oleh oleh mayit ya sebelum dibagi waris. Nah, pada kali ini saya lebih spesifik ingin menjelaskan dua hal. Pertama, ayat yang terkait dengan waris sekaligus asbabun nuzul ya, sebab-sebab diturunkannya ayat waris. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan datang kepada Rasul membawa dua anak perempuannya. Setelah bertemu dengan Rasul, lalu perempuan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah janda dari suami saya yang bernama Sa'id ibnu Rubai. Suami saya wafat dalam peperangan Uhud bersama engkau. Dan ini adalah kedua anak saya dan kedua anak Sa'id ibnu Rubai. Saya tidak punya penghasilan apapun selain mengandalkan harta waris yang ditinggalkan oleh suami saya, yaitu Sa'id ibnu Rubai. Tetapi seluruh harta kekayaan dari Sa'id ibnu Rubai diambil semua oleh adik kandung dari Sa'id ibnu Rubai atau oleh paman dari kedua anak perempuan ini. Sehingga saya tidak bisa membiayai kedua anak ini dan tidak bisa melanjutkan kehidupan saya sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Bagaimana ya Rasulullah?" Itulah ya riwayat yang pertama kali menjadi sebab diturunkannya ayat tentang waris. Lalu turunlah waris, ayat waris dari Allah yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 13 tentang waris. Apa? Berdasarkan ayat yang diturunkan oleh Allah itu, maka Rasulullah pun mengambil keputusan dan mencari solusi dengan cara apa? Memanggil paman dari kedua anak tadi atau adik dari Sa'id ibnu Rubai. Lalu Rasul pun memutuskan. Apa kata Rasul? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ayat yang diturunkan kepadanya. Surat An-Nisa. Kata Rasul, "Bagi engkau istri mendapat 1/8 dari harta pusaka suamimu. Dan kedua anak perempuan dari Sa'id ibnu Rubai ini mendapat 2/3. Dan sisanya diberikan kepada paman dari kedua anak perempuan ini atau adik kandung dari Sa'id ibnu Rubai." Itulah keputusan Rasulullah yang langsung dibimbing oleh wahyu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 ya, 12 dan seterusnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain ila akhir ayat. Ya, jadi berdasarkan ayat itu inilah sebab-sebab diturunkannya ayat tentang waris pertama kali. Nah, lalu berdasarkan riwayat dan berdasarkan ayat tadi bagaimana? Jadi kalau seorang suami meninggal, kemudian meninggalkan istri, meninggalkan dua anak perempuan, meninggalkan adik kandung laki-laki, maka pembagian warisnya seperti tadi. Istri mendapat 1/8 karena ada anak, dua anak perempuan dapat 2/3 dan sisanya diberikan kepada paman dari kedua anak ini atau adik kandung. Itu kalau anaknya perempuan. Lalu bagaimana kalau kita berkembang dalam kasus-kasus yang kita hadapi? Misalnya suami istri ya, suaminya meninggal, punya anak laki-laki 1, perempuan 1, dan si suami ini punya adik laki-laki. Bagaimana status adik laki-laki tadi atau paman dari kedua anak ini? Kalau dalam kasus Sa'id bin Rubai kan mendapat sisa, tapi dalam kasus ini seperti apa? Dia tidak dapat waris. Karena apa? Karena terhalang oleh adanya anak laki-laki. Jadi posisi anak laki-laki ini menghalangi kewarisan saudara kandung dari si mayit. Sehingga kalau kita petakan warisnya, seorang suami meninggal, meninggalkan adik kandung, meninggalkan istri, meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka warisannya 1/8 untuk istrinya, ya, dan sisanya dibagikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Dengan perbandingan berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, lidzakari mislu hadzil unsayain, 1/2. Jadi laki-laki dapat 2 bagian, perempuan mendapat 1 bagian. Tidak tersisa. Bagaimana dengan paman dari 2 anak tadi atau adik kandung dari si mayit tadi? Tidak dapat waris. Kenapa?
karena terhalang oleh adanya anak laki-laki. Itulah kira-kira ya kalau kita terapkan dalam konteks waris yang terjadi pada masa sekarang. Banyak sekali ya beberapa aturan main tentang waris, bagaimana nanti istri dapatnya berapa, suami dapat berapa, ya seorang bapak dapat berapa, ibu berapa. Nanti kita jelaskan dalam kesempatan yang lain ya, mudah-mudahan bisa bersambung. Tapi intinya inilah kasus pertama kali terjadinya waris dalam Islam yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 11. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita lanjutkan beberapa tema tentang waris ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.